Om Swastiastu, berjumpa lagi dengan saya untuk membahas LKM ke-6 pada mata kuliah Sains Masa Depan. Hari ini dengan tema Green Chemistry dan Enzimologi dengan dosen pengampu Dr. Inyoman Tike MSI. Perkenalkan, nama saya Cokorda Gede Putra Wirama dengan NIM 2123071007. Program studi S2 Pendidikan IPA Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas dua jurnal, yaitu tentang Green Chemistry dan juga Enzimologi. Jadi pada artikel yang pertama mengenai Green Chemistry yang berjudul Industrial Application of Green Chemistry, Status, Challenge, and Prospect. Adapun aspek permasalahan dalam artikel tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup yang berkesinambungan menimbulkan penyusutan sumber daya dan kebutuhan yang mendesak untuk mengurangi energi dan juga memproduksi limbah. Keberlanjutan adalah inovasi yang memungkinkan industri untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat dengan mengurangi atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya dalam desain, manufaktur, dan juga aplikasi produk kimia. Jadi dalam industri, banyak zat-zat kimia berbahaya yang digunakan sebelumnya, yang bersifat karsinogenik atau yang menimbulkan kanker, kemudian yang beracun, kemudian yang dapat menimbulkan mutagen atau menimbulkan mutasi pada genetiknya. Jadi itulah permasalahan-permasalahan dalam industri yang menggunakan bahan kimia. Jadi harus dikurangi dengan menggunakan kimia hijau atau yang lebih aman dalam lingkungan maupun dalam tubuh manusia itu sendiri. Di dalam teori yang digunakan, yaitu kimia hijau, adalah suatu konsep keberlanjutan dan pendekatan proaktif yang bertujuan untuk merancang suatu sintesis atau proses kimia yang ramah lingkungan. Jadi dalam kimia hijau tersebut terdapat 12 prinsipnya, yaitu yang pertama yaitu pencegahan terbentuknya limbah, yang kedua yaitu ekonomi atom, yang ketiga sintesis kimia yang tidak berbahaya, yang keempat perancangan produk kimia yang aman, yang kelima pemakaian bahan pelarut yang aman, 6 perancangan efisiensi energi, yang ketujuh penggunaan bahan baku yang terbarukan, yang kedelapan pengurangan langkah proses, yang kesembilan penggunaan katalis, yang kesepuluh perancangan produk terbarukan ramah lingkungan, yang ke-11 analisis real time untuk mencegah polusi, kemudian yang ke-12 adalah menghindari bahan kimia yang berbahaya. Jadi dalam prinsip kimia hijau tersebut ada 12 prinsipnya yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian dalam artikel ini metode yang digunakan adalah studi literatur dari berbagai jurnal yang dijadikan satu dalam suatu jurnal untuk mengetahui prinsip atau aplikasi kimia hijau di dalam industri. Kemudian dalam hasil pembahasan aplikasi kimia hijau dalam industri. Jadi industri obat di Amerika Serikat itu telah mengurangi penggunaan VOC atau volatile organic compound sebanyak 50%. Jadi pengurangan ini menimbulkan atau bermanfaat untuk mengurangi limbah baik ke dalam air, tanah, dan udara hingga 7% jumlahnya. Bahkan terdapat 7 perusahaan di India yang ditutup karena penggunaan dari VOC yang berlebihan. Dan juga beberapa perusahaan di Cina juga telah memiliki prosedur dalam proses penggunaan VOC atau volatile organic compound. Kemudian yang kedua yaitu penggunaan bioplastik pada ponsel Nokia. Jadi Nokia juga telah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kita ketahui bahwa plastik tersebut adalah suatu polimer yang sangat sulit diurai secara alamiah. Jadi penggunaan bioplastik adalah salah satu metode untuk mencegah penggunaan plastik secara berlebihan yang akan dibuang atau menjadi limbah dalam lingkungan kita. Kemudian perusahaan P&G dia mengurangi penggunaan polivinil klor dan mengembangkan pelarut yang lebih ramah lingkungan. Jadi penggunaan polivinil ini juga kalau secara berlebihan juga berbahaya, jadi dikurangi penggunaannya oleh perusahaan P&G. Kemudian perusahaan BASF itu memproduksi obat ibuprofen
dengan menggunakan prinsip kimia hijau dengan mengurangi langkah-langkah reaksinya. Jadi reaksi-reaksinya itu dapat dikurangi langkahnya sehingga lebih efektif dalam penggunaannya. Kemudian mengembangkan prosesnya dengan fotogenerik dengan prekursor alkoksi fenilfosfin. Jadi dengan mengurangi langkahnya otomatis akan mengurangi limbah, kemudian mengurangi biaya produksinya juga akan dikurangi. Kemudian selanjutnya Institut Warner Babcock juga mengembangkan pewarna rambut yang ramah lingkungan dan juga tidak bersifat berbahaya yang terbuat dari bahan sayuran. Kemudian perusahaan Merck & Co. dia memproduksi obat antivirus Letermovir dengan menerapkan juga kimia hijau. Sama seperti pengembangan ibuprofen, pengembangan dari pembuatan obat antivirus Letermovir ini juga mengurangi langkah-langkah prosesnya dan juga menggunakan biokatalis untuk proses memproduksi obat antivirus. Jadi selain untuk mengurangi limbahnya, juga proses dalam pembuatannya lebih efektif dan juga dapat mengurangi biaya produksi dalam pembuatan obat antivirus ini secara massal. Kemudian perusahaan Pfizer itu juga memproduksi pregabalin menggunakan biokatalis untuk meningkatkan produksi, kemudian menghemat sumber daya dan juga mengurangi emisi dari polusinya. Kemudian selanjutnya dari New Light Technologies yang merupakan suatu startup, dia juga mengembangkan air karbon berbahan termoplastik. Jadi dalam penggunaan air karbon ini, dia menggunakan biokatalis untuk meningkatkan produksinya sebanyak 9 kali lipatnya dan mengurangi biaya produksinya hingga 3 kali lipatnya. Jadi penggunaan dari biochemistry, dari green chemistry ini atau kimia hijau selain digunakan untuk ramah lingkungan, juga ternyata dapat digunakan untuk meningkatkan meningkatkan produksi dan juga mengurangi biaya produksinya. Kemudian Hanger Bahrer dia mengembangkan pelarut organik untuk industri dengan substitusi pelarut yang berbahaya. Jadi pelarut organik yang lebih aman di dalam lingkungan disubstitusi atau diganti oleh pelarut dapat mengganti pelarut yang berbahaya. Jadi disubstitusi pelarut berbahayanya menggunakan pelarut organik. Menggunakan biosolvent, kemudian penggantian pelarut organik menggunakan pelarut yang lebih rendah emisinya. Kemudian Elevance dari Renewable Science menggunakan Stepsol sebagai pengganti N-methylpyrrolidin dan juga diklorometana sebagai bahan campuran dari suatu pelarut. Kemudian perusahaan Solberg membuat busa pemadam kebakaran rehealing dengan dampak lingkungan yang lebih rendah. Jadi penggunaan perusahaan Solberg ini dia membuat suatu busa pemadam kebakaran yang dapat lebih ramah terhadap lingkungan. Kemudian penggunaan katalis mangan mulut itu dia menggunakan suatu unsur Sm dan gadolium untuk mengubah NO hasil buangan knalpot menjadi N2O yang tidak berbahaya bagi lingkungan. Kemudian perusahaan RCM Hyderabad itu berkolaborasi dengan Profesor Kaduri dan kawan-kawan mengembangkan obat mah ratinidin dengan prinsip kimia hijau dengan menggunakan katalis vanadium dan titanium fosfor. Kemudian Collins itu mengembangkan makrosiklik tetraamino sebagai katalis yang berbasis ligan yang dimodelkan dengan enzim peroksidase untuk ditambahkan pada tahap akhir proses pengolahan limbah untuk memecah residu kimia yang mempengaruhi lingkungan. Jadi Collins ini dia mengembangkan suatu makrosiklik dari tetraamino katalis yang diharapkan nanti ditambahkan pada setiap proses akhir pengolahan limbah pada setiap perusahaan untuk mengurangi pengaruh negatif ke lingkungan. Kemudian tangan dari kimia hijau ini adalah uji coba kimia hijau dalam industri memerlukan waktu, kemudian teknologi, kemudian penelitian dan juga biaya yang mahal
sebelum prosesnya dapat diaplikasikan di dalam suatu industri. Jadi dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk penelitian, teknologi yang mutakhir, kemudian biaya juga yang mahal untuk membiayai penelitian tersebut. Dan juga perusahaan juga ketika proses kimia hijau ini gagal diterapkan dalam industrinya kan harus siap juga dalam menanggulangi biaya yang terbuang seperti itu. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu kimia hijau memegang kunci untuk masyarakat berkelanjutan yang dapat menjembatani kesenjangan masyarakat dengan ilmu pengetahuan atau sains. Ahli kimia juga harus mengajarkan dasar kimia hijau sehingga dapat mengembangkan teknologi kimia hijau lebih awal. Industri harus menyadari bahwa proses kimia hijau adalah investasi yang memiliki dampak positif pada masyarakat dan juga lingkungan. Itulah artikel yang pertama mengenai kimia hijau atau green chemistry. Kemudian artikel yang kedua mengenai enzimologi, yaitu dengan judul Naringinase Microbial Source, kemudian Production and Application in Food Processing Industry. Jadi aspek permasalahan di dalam artikel ini adalah pengolahan dan pemrosesan pada industri yang melibatkan reaksi kimia non-enzimatik itu memiliki kelemahan pada pengolahan dengan suhu dan juga tekanan yang tinggi yang memerlukan reaksi pendorong, hingga membutuhkan biaya yang tinggi. Selain itu, tanpa enzimatik juga, suatu proses kimia itu berlangsung cukup lama. Dalam sejumlah kasus, pemanfaatan enzim dalam industri dapat digunakan untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang tadi telah disebutkan. Sehingga dibutuhkan cara untuk memproduksi enzim untuk industri oleh mikroba. Di teori yang digunakan, enzim adalah protein fungsional yang mengkatalisis berbagai reaksi kimia. Enzim banyak digunakan dalam industri makanan, pakan, kosmetika, dan juga yang lainnya. Sumber enzim dari mikroba lebih menguntungkan daripada sumber dari hewani dan juga nabati. Karena biaya produksi yang rendah, kemudian dapat diproduksi secara massal, dan juga dapat dimanipulasi secara genetik untuk diproduksi lebih banyak dan lebih menguntungkan. Kemudian, naringinase adalah suatu enzim kompleks alfa L-raminosidase dan juga flavonoid beta-glukosidase. Naringinase mengubah naringin menjadi naringenin. Dalam makanan digunakan untuk menghilangkan rasa pahit. Jadi naringinase ini digunakan untuk mengurangi rasa pahit pada olahan makanan. Metode yang digunakan dalam dalam literatur ini adalah studi literatur. Dalam jurnal ini menggunakan studi dari berbagai macam jurnal-jurnal lainnya. Hasilan pembahasan, mikroba sebagai sumber naringinase. Mikroba yang digunakan pada umumnya adalah berasal dari jamur Aspergillus sp dan Penicillium sp. Jadi, kedua jamur ini memberikan aktivitas dari naringinase. Telah diketahui dalam laporan, Aspergillus niger telah dilaporkan merupakan suatu sumber utama penghasil naringinase. Jadi mikroba penghasil utama dari naringinase adalah Aspergillus niger. Kemudian produksi naringinase mikroba. Dalam memproduksi naringinase dari mikroba, parameter yang dioptimalkan untuk memproduksinya meliputi pengaturan keasaman, yaitu pH, kemudian mengatur suhunya, kemudian optimalisasi media, kemudian konsentrasi naringinnya, dan juga dari rhamnose. Jadi untuk memproduksi naringinase dari mikroba itu dioptimalkanlah pH-nya seberapa, kemudian suhunya, media yang tepat seperti apa, apakah dalam suhu yang tinggi atau dalam aktivitas karbonase yang besar atau bagaimana, itu ada parameter-parameternya. Parameternya itu telah saya sebutkan tadi. Kemudian yang selanjutnya aplikasi naringinase yang ampuh dalam industri makanan. Jadi hasil olahan dari jeruk itu biasanya kan menghasilkan rasa pahit karena kandungan naringinnya. Rasa pahitnya itu muncul karena kandungan naringin yang ditimbulkan dapat dikurangi dengan enzim naringinase. Naringinase ini banyak diproduksi oleh mikroorganisme, namun tidak banyak dikomersialkan. Naringin dan produk hidrolisisnya, rhamnose, prunin, dan juga naringinin,
semakin diminati karena aktivitas biologisnya dan juga digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis pada zat farmasi, kosmetika, dan juga teknologi pangan. Kemudian, kesimpulan dari artikel ini, naringin adalah faktor utama rasa pahit pada jus jeruk. Jadi jeruk-jerukan, baik itu jeruk bali, kemudian lemon, limau, dan lain sebagainya, itu biasanya ketika dikonsumsi dia memiliki rasa pahit, baik di awal maupun pada rasa akhirnya. Naringinase inilah mikroba efektif yang digunakan untuk menghidrolisis naringin untuk mengurangi rasa pahit dalam olahan jus jeruk. Enzim naringinase menjanjikan untuk industri jus jeruk dengan memanfaatkan limbah kulit jeruknya. Jadi, secara berkelanjutan juga enzim naringinase juga dapat digunakan dari limbah kulit jeruknya. Jadi, kulit jeruknya itu diolah untuk menghasilkan enzim naringinase. Naringinase juga dimanfaatkan dalam industri anggur dan makanan yang lainnya yang memiliki sifat ramah lingkungan yang bertujuan untuk mengurangi rasa pahit dari makanan. Jadi sekian presentasi dan pemaparan saya mengenai dua jurnal mengenai green chemistry dan juga enzinologi. Terima kasih. Om Santi Santi.